Hadir dan lengkap. Oke, CG. Satu lagi temen aku masih ke toilet sih, Kak. Oke, nanti dicat aja ya kalau udah lengkap. CO. Hadir dan lengkap, Kak. Oh, oke, untuk juri sekarang Aldo, Hadir. Aldi. Clear, aman. Oke, thank you. Sekarang Hansen. Oke, Hansen yang nggak ada ya. Maria, Rika. Hadir. Oke, thank you. Oke, CG tadi udah ada. CG udah ada, Kak. Oke, sekarang udah lengkap ya. Mungkin kita tunggu semenit dulu bentar. Oke, untuk Hendrik Lenggo ada di sini udah. Hendrik udah di sini. Halo Hendrik, sudah di sini ya? Halo, halo, aman. Oke, thank you ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai dari OG, dipersilakan. Apakah suara saya jelas? Iya, jelas. Baik, teman-teman jika ada interupsi, saya senang hati untuk menerimanya. Katakan saja saya akan menerima uh, ketika saya berbicara. Tidak ada sama sekali hal yang serius yang saya katakan, karena ini berkaitan dengan ideologi negara. Saya akan memulai pidato saya di 3, 2, sebentar. 1. Hal yang paling menyakitkan untuk menjadi warga negara Indonesia adalah menangis. Menangis karena melihat potensi kekayaan Indonesia habis dibabat oleh sistem negara kesatuan yang sangat memaksa bersatu dan sangat mengikat untuk bersatu, menyebabkan diskriminasi secara aktif dan juga brutal terhadap daerah-daerah yang diasingkan, dialienasikan. Saya berbicara tentang Papua, Indonesia Timur, Sumatera, Kalimantan bagian utara, dan juga daerah seperti NTB dan juga NTT yang secara geografis dekat dengan Jawa, mereka semua didiskriminasi. Tidak hanya secara pembangunan, tidak hanya secara infrastruktur, dan tidak hanya secara geografis, namun secara struktur hukum dan juga pembentukan advokasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga manusia terhadap WNI juga didiskriminasi aktif besar-besar akibat otonomi pusat dan sentralisasi hukum di NKRI adalah absolut. Buang semua sanggahan dan juga argumentasi OO dan CO bahwa Indonesia menerapkan desentralisasi daerah karena realitanya Dewan Juri, saat saya magang di DPR dan kantor hukum di area Makassar, proses desentralisasi adalah bohong dan juga fana serta cacat di NKRI. Karena NKRI memaksakan DPR dalam sistem legislasi untuk tetap berpatok pada pusat, untuk tetap berpatok pada area-area di Jawa dan juga Jakarta, dan tetap berpatok pada daerah nasional, yaitu di Jawa, yang menyebabkan ketergantungan dan juga koordinasi tetap harus ditunggu dan juga harus menunggu birokrasi yang memiliki 1.000 pintu yang menyebabkan ketika Anda mengalokasikan pajak di daerah Papua, semua sudah habis dipotong pajaknya seperti air mancur ember ketika ember pertama dituangkan ke bawah, bocor ke bawah, sampai ember ketiga, hal tersebut habis. Inilah sebuah analogi yang menyebabkan kenapa semua argumen desentralisasi habis karena NKRI sangat memaksa di sini. Sehingga beban tim pemerintah pembuka di sini sangat sederhana. Karena wording musuhnya adalah lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka beban kami ketika kami telah membuktikan kenapa negara kesatuan memiliki banyak sekali mudarat akibat keputusan pembuat sepihak ini dibandingkan manfaat dari RIS, maka OOG merupakan tim pertama yang menang dalam debat ini. Maka dari itu, kami memiliki premis yang sangat sederhana.
Kami katakan bahwa senator wilayah pada zaman dahulu pada tahun 1950 dan juga para pendiri negara seperti Soekarno dan juga Muhammad Hatta merupakan aktor yang gagal dan juga aktor yang sangat jahat menyebabkan kita sekarang sebagai Indonesia Timur dan juga beberapa daerah yang dialienasikan karena mereka tidak memikirkan dampak jangka panjang bagaimana Indonesia secara politik akan bekerja, bagaimana keadaan geografis Indonesia yang sangat jauh berbeda dengan negara seperti Jepang dan lain sebagainya yang memiliki sebuah keunikan dari segi geografis dan juga segi daerah. Untuk itulah pada kasus pertama di sini, mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI itu memiliki mudarat yang sangat signifikan. Saya akan fokus membahas dalam sistem pembuatan hukum di sini terhadap desentralisasi daerah. Kami katakan bahwa pada awalnya ketika Anda membuat produk-produk hukum, hal pertama yang dilakukan oleh negara kesatuan, oleh presiden di sini, karena kita memiliki sebuah moto Bhinneka Tunggal Ika bersatu dan juga semua harus dicapai di sini. Voters pertama yang akan direpresentasikan oleh para legislatif dan juga eksekutif yaitu presiden dan juga para legislatif atau para pemegang kursi di DPR adalah melihat siapa yang paling memiliki kekuatan dalam voters. Mereka adalah orang-orang di area Jawa yang tersentralisasikan dengan penduduk yang sangat banyak, penduduk yang sangat memiliki banyak sekali dampak terhadap politik. Ketika Anda memenangkan kursi di Jawa Timur, itu berarti Anda bisa memenangkan Indonesia secara kesatuan. Hal inilah yang menyebabkan secara proses pembuatan hukum, secara logika, Anda akan diasingkan sebagai Indonesia Timur dan juga sebagian Sumatera serta beberapa bagian di Kalimantan juga dan juga NTB. Maka dari itu, sentralisasi akan terus terjadi ketika NKRI tetap ada. Maka dari itu, OO dan juga CO adalah bohong ketika mereka mengatakan bahwa desentralisasi akan bekerja. Karena faktanya sampai sekarang tol-tol di Papua masih belum selesai dan anggarannya habis dikorupsi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah mengapa kami katakan bahwa ketimpangan terkait dengan pembangunan, bagaimana gerakan-gerakan separatis itu muncul di daerah seperti Papua, gerakan Aceh Merdeka itu ada karena adanya sebuah alienasi yang dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan terhadap mereka karena isunya sangatlah tidak bagus di sini karena mereka diasingkan. Pada akhirnya, untuk itulah hukum-hukum lokal, hukum-hukum adat yang sebenarnya harus kita embrace, yang bagaimana pemerintah di sini daerah dan juga lokal itu bisa menganalisis masalah isunya seperti di Ternate kita butuhkan sebuah ekonomi pariwisata yang sangat tinggi tapi akibat negara kesatuan seperti yaitu waktu Jokowi sangatlah egois untuk merubah structure daerah di Ternate lebih ke arah makan dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kita kesulitan secara fleksibilitas untuk bisa menentukan apa tujuan dari ekonomi daerah tersebut dan bagaimana visi dan misi gubernur lokal di sana itu tidak bisa dicapai akibat kekakuan dari sistem negara kesatuan. Kami katakan bahwa semua akibat dari ketidakmerataan pengelolaan sumber daya alam dan juga bagaimana demokrasi lokal dan juga ketergantungan yang terjadi dari daerah kepada pusat. Inilah yang menyebabkan kenapa negara kesatuan merupakan sistem yang kolot, sistem yang tidak memikirkan jangka panjang bagaimana Indonesia itu bekerja. Ini membuat sebuah kekakuan dan membuat daerah yang memiliki keunikan itu terhambat potensi juga perkembangannya pada akhirnya. Sehingga kami katakan bahwa sangat terjustifikasi kalau Papua yang hak asasi manusianya terus dieksploitasi oleh pemerintah dan bagaimana di mana di Aceh itu mereka terus dipaksakan untuk menjadi nasionalis dibandingkan menjunjung tinggi nilai-nilai Islamnya pada pembuatan hukum dan kitab undang-undang hukum Islam di sana mau pergi dan juga berpisah dengan Indonesia akibat Indonesia selalu dipaksa untuk bersatu. Akibat para senator kita, presiden seperti Soekarno dan juga Hatta telah gagal untuk mengakomodasi kepentingan jangka panjang negara Indonesia. Tapi manfaat dari RIS yang paling signifikan di sini adalah kita mau untuk desentralisasi dan juga otonomi daerah. Sangat sederhana mekanismenya. Ya, kita tahu ada senator di wilayah masing-masing, ada pemegang kekuasaan di sana yang memiliki sebuah otonomi yang sangat absolut untuk menentukan hukum apa yang akan dilakukan di daerah tersebut dan apa yang akan diterapkan sebagai sebuah kebijakan strategis lokal daerah tersebut. Contohnya sangat sederhana. Ketika Anda pergi ke Papua, akan ada sebuah pembentukan hukum yang sangat menjunjung tinggi bagaimana proses pembuatan hukum dari suku asli, bagaimana mereka melakukan musyawarah untuk menentukan pengadilan apa yang cocok untuk bisa untuk menangani sebuah kejahatan seperti pencurian babi ataupun pembunuhan orang. Karena kalau Anda gunakan hukum pidana,
maka semua orang akan disampuratakan, akan dihukum mati orang Papuanya. Tapi tidak di sana. Kita bisa membayar dengan babi, kita bisa membayar dan menukarkan dengan beberapa hal yang memang sangat spesifik dengan hukum adat di sana. Sehingga kami katakan bahwa RIS ini sangatlah fokus terhadap keunikan dari daerah tersebut, sehingga kami katakan bahwa pembentukan ini sangatlah memberikan mudarat yang sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk membuka kasus dari OO, saya persilakan. Sebentar, Rika belum mute ya? Yes, Pak. Oke, thank you. Oke, OO. Halo, apakah? Oh, sorry. Halo, apakah saya terdengar? Iya, pendengar. Oke, terima kasih. Mengatur timer terlebih dahulu. Oke. Semua isi pidato hanya untuk kebutuhan perdebatan. POI langsung unmute. Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Untuk menjalankan benefit tentang pembuatan hukum yang lebih asli dan pencegahan eksploitasi HAM yang dibicarakan oleh OG, harusnya mereka bisa buktikan kenapa RIS di bawah pengaruh Belanda itu nggak akan mengeksploitasi mereka, nggak akan mengeksploitasi negara-negara serikat ini, nggak akan memaksa untuk memasukkan orang-orang Belanda ke Indonesia, ke daerah negara, karena mereka merasa memiliki hak, mereka merasa bisa mengklaim bahwa RIS itu ada karena kekuatan Belanda. Inilah yang akan terus terjadi di dunia OG. Penjajahan yang tidak akan pernah selesai di sisi mereka, ini yang akan terus terjadi di dunia mereka. Tapi seperti apa dunia di sisi kita? Kita merasa pembubaran RIS itu adalah sesuatu yang tepat dan membawa lebih banyak manfaat karena diganti dengan sistem negara kesatuan. Tapi mari kita lihat, kenapa RIS dibubarkan pada saat itu? Ini tidak sesuai. Simply karena berarti kemerdekaan yang kita dapat itu sifatnya setengah-setengah dan selamanya kita akan menjadi dan diklaim sebagai negara buatan Belanda. Belanda tetap memiliki hak atas apa yang terjadi di negara kita. Tapi sistem negara kesatuan itu seperti apa? Ini adalah negara yang kita miliki sekarang dengan pemerintahan yang tersentralisasi, tapi tetap ada representatif dari tiap provinsi. Kamu tetap bebas mengembrace kebudayaan dan value-value lokal kamu di daerahmu sendiri. Ada pelajaran tentang pelajaran budaya lokal, mempelajari bahasa lokal dan lain sebagainya, tapi dengan sifat kamu tetap bisa mengikuti globalisasi karena kebutuhan perubahan dunia semisal. Tapi Indonesia itu seperti apa sih di zaman dahulu sampai mereka merdeka? Dari dulu kita berjuang dari yang gerakannya sendiri-sendiri sampai akhirnya memegang value persatuan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa dengan persatuan, kemerdekaan dan stabilitas itu lebih mudah dicapai. Inilah kenapa kita merdeka. Ada keberagaman identitas budaya yang unik dan tetap ingin dilestarikan. Makanya representatif di sisi kita itu tetap akan ada dan efektif. Karena perjuangan bersama inilah pada akhirnya kemerdekaan itu diraih. Artinya, secara intuitif, kalau kamu memecah lagi Indonesia jadi bentuk serikat setelah kamu memproklamasikan kemerdekaan atas kesatuan, perjuangan kesatuan zaman dulu itu tidak ada gunanya dan sia-sia. Seluruh resources, tenaga, nyawa yang hilang supaya bisa bersatu melawan penjajah itu jadi sia-sia. Tidak ada kredit bagi para pahlawan terdahulu. Kalaupun kamu bisa bilang, oke, tetap ada kredit karena kita tetap akan mengenal pahlawan dari negara kita sendiri karena kita tetap berdiri kok sebagai Republik Indonesia Serikat. Saya rasa ini tidak terjadi dengan semudah itu. Kenapa? Karena orang akan dengan mudah mendismiss, orang akan lebih mudah menciptakan konflik karena mereka merasa lebih berhak, karena mereka merasa bahwa pada akhirnya kita adalah sesuatu yang terpisah-pisah. Untuk apa pada akhirnya kita berjuang bersama? Makanya kedaulatan yang lebih tebal dan masyarakat asli yang lebih terlindungi itu akan lebih ada di sisi OO pada akhirnya. Kontribusi saya, argumen, secara
Secara prinsip, pembubaran RIS dan diganti dengan sistem kesatuan itu membawa lebih banyak manfaat bagi negara secara kolektif berdasarkan prinsip utilitarianisme. Kenapa ini penting? Juri, Indonesia, bahkan Hindia Belanda zaman dahulu itu sudah penuh keberagaman. Ada kepulauan-kepulauan yang jaraknya berdekatan, ada sumber daya alam yang kaya di setiap daerah, ada budaya-budaya yang unik di tiap daerah. Apa yang Belanda lakukan di sana? Mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya. Mereka memasukkan orang-orang mereka yang akhirnya menggerus budaya lokal. Mereka memasukkan orang-orang mereka untuk menjadi pemerintah administratif, membuat budaya lokal semakin inferior di sana. Tapi prosesnya, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan, akan ada pemerintahan yang sepenuhnya dipegang oleh Indonesia. Kenapa ini likely? Simply karena kita sepenuhnya menolak apa yang ditawarkan Belanda dan memilih jalan kita sendiri. Ini jauh lebih penting, karena orang-orang Indonesia lah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan, lebih tahu karakteristik sosioekonomik geografik dari negara ini, yang nantinya segala keputusan yang dikembalikan untuk masyarakat yang tinggal di Indonesia. Benefitnya, komparasikan ketika kita menerima RIS, tetap akan ada pengaruh dari Belanda. Contoh, waktu itu Ratu Belanda, waktu RIS itu ada, tetap dijadikan pemimpin Objeksi, simbolik Ogi. dari RIS. Atau ya, sistem pemerintahnya sepenuhnya mengikuti bentuk Belanda yang memungkinkan mereka memasukkan orang untuk urusan administratif. Implikasinya apa? Kita selamanya akan bergantung kepada Belanda, tidak menutup kemungkinan negara-negara ini akan menggunakan gulden, tapi kenapa pengaruh Belanda itu buruk? Tiap daerah itu ada keunikannya. Bayangkan ketika value budayamu digerus dan diasimilasikan supaya tetap bisa sesuai dengan value Belanda bahkan dari zaman dahulu, bukan sekarang aja. Mereka sama dengan melakukan genosida terhadap budaya-budaya tersebut. Mungkin di sisi kita akan tetap terjadi juga penggerusan nilai budaya, tapi setidaknya ini dilakukan dengan lebih concentrated. Misal sekarang orang itu nggak terlalu lagi ada sentimen, karena simply kita sudah menanamkan nilai nasionalisme dari awal, bukan nilai-nilai perpisahan ketika Republik Indonesia Serikat itu ada. Kalau kamu menganggap Belanda itu sebaik itu dengan memberikan kita kewenangan untuk membuat Republik Indonesia Serikat ini, tidak juri, kenapa mereka memberikan kita mereka memberikan ide untuk RIS saat itu? Karena mereka berada di bawah tekanan PBB untuk segera tidak menjadi negara penjajah lagi. Makanya pada saat itu sebenarnya kalau kamu mau klaim mereka itu baik, enggak, itu cuma formalitas anyway. Tapi perbedaan ini implikasinya apa? Selamanya Indonesia akan hidup dalam perbedaan. Akan ada ketimpangan yang lebih dalam antar pulau, akan ada ketegangan politik. Kenapa? Karena nilai nasionalismenya nggak sekuat itu. Tapi ketegangan ini kenapa seburuk itu dan kenapa nasionalisme itu perlu? Satu, karena daerah Korupsi. kita itu berdekatan banget. Tapi dua, pembangunannya akan seterhambat itu pada akhirnya karena pemerintah tetap harus menentukan mana yang mau dimajukan duluan. Tapi tiga, dinamika hubungan masyarakat yang jauh lebih buruk karena value perbedaan itu tetap diajarkan di Republik Indonesia Serikat. Tapi manfaatnya apa? Interupsi. Satu, value budaya akan lebih bisa bertahan di sisi kita. Ini sepenting itu untuk hukum-hukum lokal dan adat yang setidaknya kalau mulai lama-lama tergerus, ini bukan karena pengaruh dari negara luar yang sudah dulu pernah mengeksploitasi kamu. Tapi dua, pemanfaatan sumber daya yang jauh lebih baik dan keuntungan yang bisa digunakan secara kolektif. Oke, mungkin OG dan CG akan bilang pada akhirnya ya, lihat aja sekarang kita Jawa sentrik. Tapi sebenarnya ada hubungan timbal balik dari itu juri. Misal lihat, Jawa itu edukasinya lebih maju, tapi Kalimantan itu sumber dayanya lebih banyak. Makanya kita tuh bisa saling tukar-menukar, orang Kalimantan belajar di Jawa, tapi orang Jawa ke Kalimantan untuk pada akhirnya bekerja menggunakan resources ini pada akhirnya untuk pengolahan yang keuntungannya itu digunakan secara kolektif buat siapa? Buat masyarakat Indonesia juga kan pada akhirnya. Makanya di sisi kita ini jauh lebih baik daripada ketika kamu pada akhirnya karena masih ada pengaruh Belanda, keuntungan dari Indonesia ya itu diambil buat ke Belanda juga. Segala kedaulatan kemajuan yang kamu lakukan atas progres kamu diklaim karena Belanda telah memberikan hak ini kepada kamu. Ini jauh lebih buruk karena ini sama dengan kamu mendismiss orang-orang yang telah memperjuangkan negara kamu dari zaman dahulu, bahkan orang-orang yang sekarang berada di negara kamu, itu semua kamu dismiss. Makanya ini sangat jahat di sisi mereka. Mudaratnya akan jauh lebih banyak di sisi mereka. Secara way, vulnerability kita jauh lebih baik karena kita tidak menempatkan negara kita di bawah orang lain. Oleh karena itu, bangga jadi O. Baik, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya, DPM. Hai, tolong beri saya waktu 2 menit untuk mengganti koneksi internet karena sedikit nge-lag. So, yeah, thank you.
Ya, sorry. Apakah saya sudah terdengar dan terlihat? Ya, tantangannya terlihat. Amazing. Kelihatan kok Mas ganteng. Oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan berbicara 4 isu di perdebatan kali ini. 1, tentang esensi kemerdekaan. Hal pertama yang jelas akan saya tendang keluar adalah kasus tidak konklusif tentang negara Indonesia akan dianggap merdeka hanya karena pemberian Belanda. 4, respon. Respon pertama adalah secara faktual kemerdekaan kita itu pemberian dari Komisi 3 negara, yaitu AS, Belgia, dan Australia. Jika 3 negara ini tidak setuju, maka kita tidak bisa merdeka secara de jure, membuat kemerdekaan kita secara faktual itu memang giveaway di kedua belah pihak. Respon kedua adalah kasus mereka itu cukup menghina. Karena RIS memang adalah negara buatan Belanda, tapi dengan agresi militer 3 kali, Belanda tahu bahwa sekarang Indonesia bisa melawan, sehingga kemungkinan mereka melakukan genosida budaya dan sebagainya itu menjadi marginal, apalagi dengan berbagai macam pertempuran yang kita lalui yang membunuh jenderal pasukan sekutu seperti Brigjen AWS Malabi di Surabaya. Artinya konsepsi pemerintahan ideal yang ada adalah negara serikat yang mengindikasikan bahwa kolaborasi itu mungkin untuk terjadi dengan rasa hormat. Apalagi hampir semua produk di Indonesia itu turunan sistem Belanda. Sistem hukum pidana dan perdana kita adalah turunan Belanda. Bahkan hingga stasiun kereta api pertama di Indonesia yang ada di Semarang. Artinya kemajuan akan jauh lebih pesat bahkan jikapun kita diperintah oleh pemerintahan Belanda. Respon ketiga adalah menjelaskan bahwa kalaupun secara absolut memang Belanda akan menguasai semua aspek pemerintahan, bagus. Saya lebih memilih presiden saya adalah orang Belanda keren, bermerit dan kuliah di Amsterdam University atau Groningen daripada wakil presiden yang memiliki IPK 2,3. Artinya selama mereka memiliki merit, saya dengan senang hati akan menyambut pemerintahan Belanda daripada politikus lokal tidak kompeten yang hanya memerintah dengan embel-embel kebijakan populis seperti makan siang gratis. Respon keempat adalah menjelaskan bahwa nilai lokal Indonesia itu sangat jelek, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh OO. Nilai yang ada di Indonesia secara turun-temurun itu adalah feodalisme. Bahkan bangsawan lokal kita mengkorupsi semua uang hasil upah kerja paksa yang diberikan oleh Belanda dan memframe seolah-olah Belanda lah yang jahat. Politik yang dilakukan oleh negara barat sesudah masa Industrial Revolution adalah politik yang sudah merujuk ke politik balas budi. Mereka justru memberikan kita akses ke pendidikan lebih dahulu daripada pemerintah-pemerintah lokal kita karena adanya demokrasi yang berkembang di zaman setelah revolusi Prancis yang membuat mereka memiliki insentif untuk membuat pemerintahan jauh lebih baik. Ini secara umum langsung menjawab kasus terbaik mereka. Saya dengan senang hati akan diperintah oleh pemerintah Belanda jikapun kasusnya adalah RIS. Ini adalah mosi pihak ketiga. Kita tidak melihat perspektif dari pemerintahan Indonesia saja, tapi kita melihat ini dari semua kacamata. Isu kedua tentang persatuan. Saya terlebih dahulu ingin merespon semua kasus tim oposisi tentang persatuan yang sangat dismisif terhadap konsep diferensiasi budaya yang sudah Khairul jelaskan. 3 respon. 1, respon pertama adalah menjelaskan bahwa setelah NKRI terbentuk, perpecahan masih terjadi di mana-mana. Karena ini adalah mosi evaluasi, jadi beban pembuktian oposisi adalah mengevaluasi status quo yang sudah ada dan tidak mengajukan mekanisme baru. Perpecahan terjadi karena pembangunan yang Jawa sentris yang membuat provinsi-provinsi di daerah Aceh dan Papua merasa terpinggirkan, ataupun karena visi yang berbeda dengan yang dimiliki oleh pemerintahan saat ini membuat beberapa partai seperti PKI dipinggirkan secara tidak adil karena alasan politis. Artinya ini ada di kedua belah pihak, bahkan justru lebih parah di sisi oposisi. Respon kedua adalah membalik semua kasus oposisi. Kami rasa di sisi OG perpecahan bukanlah hal yang buruk, karena dengan adanya perpecahan tersebut, justru setiap negara bagian memiliki otonominya masing-masing. Mereka tidak perlu tunduk pada pemerintahan pusat dan bisa mengurus rumah tangganya masing-masing. Peran pemerintah pusat hanyalah menjadi ikon untuk keperluan hubungan internasional seperti diplomasi dan sebagainya. Justru dengan adanya RIS, masyarakat bisa berdikari, sehingga justru mereka akan merasa lebih dihargai sebagai bagian dari pemerintah Indonesia. Misalkan di Aceh kita bisa menerapkan hukum syariah secara absolut tanpa dualitas konstitusi yang menyebabkan masyarakat akan merasa lebih dihargai. Di kasus terburuk, ketimpangan memang akan ada, tapi ketimpangan tersebut tidak akan dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan hanya akan dilimpahkan oleh pemerintah daerah, sehingga kecemburuan sosial tidak akan terjadi yang menyebabkan perpecahan lebih minim terjadi di sisi kita. Respon ketiga adalah menjelaskan bahwa perpecahan yang sudah ada di status quo justru lebih buruk di sisi oposisi. Kita lihat bagaimana Timur Timur berusaha untuk lepas dengan sangat kuat dari Indonesia, yang menyebabkan ratusan hingga ribuan nyawa individu terbantai. Begitu juga dengan perlawanan berkelanjutan di 1950-an dari GAM dan juga OPM yang merenggut begitu banyak nyawa individu. Insidental pembunuhan dan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap PKI adalah beban pembuktian yang harus dipertahankan oleh tim oposisi, sehingga mungkin memberikan kekuasaan ke negara serikat itu jauh lebih perlu di kasus terburuk, karena kami tidak bisa membandingkan itu dengan ribuan nyawa manusia tidak bersalah melayang di sisi mereka hanya untuk menjaga keutuhan NKRI. Hal kedua yang akan saya respon adalah tentang bagaimana persatuan tersebut terbentuk karena identitas nasional dan bukan karena identitas kedaerahan adalah hal yang buruk. Ada 2 respon. Respon pertama adalah menjelaskan bahwa identitas nasional yang dibentuk saat ini di Indonesia bukanlah identitas yang sifatnya ideologis, melainkan identitas yang sifatnya personal. Saat kalian bertanya terhadap anak SD, mungkin mereka akan merupakan 5 sila dari Pancasila tetapi tahu siapa itu Soekarno. Sehingga bahkan masyarakat zaman sekarang masih berpikir bahwa kontribusi kemerdekaan itu terjadi karena Soekarno, yang membuat power yang dimilikinya
makin besar. Bahkan setelah NKRI terbentuk, dia masih membuat dekret presiden, mengubah konsep Indonesia menjadi demokrasi liberal, di mana kekuasaannya menjadi absolut dan dia diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggiring Indonesia menuju krisis pangan, inflasi besar-besaran yang menyengsarakan begitu banyak individu. Artinya untuk menyatukan keseluruhan masyarakat Indonesia, ada konsekuensi yang harus diambil di sisi oposisi dengan menggunakan persona Soekarno sebagai satu-satunya cara. Respon kedua adalah menjelaskan mungkin identitas yang bersifat komunal itu justru baik. Saya tidak terlalu peduli dengan politik divide et impera atau apa yang terjadi jika ada negara lain yang berusaha mengadu domba negara serikat kita seperti Australia yang berusaha mengeksploitasi Papua New Guinea dan Timor Leste. Saya merasa ini baik karena jika Anda lihat secara faktual, sekarang paspor yang dimiliki oleh Timor Leste saja sekarang sudah lebih kuat daripada Indonesia. Kemajuan yang mereka alami juga jauh lebih pesat dengan adanya intervensi dari negara-negara barat. Sehingga jika intervensi tersebut datang dengan konsekuensi negara-negara serikat ini jauh lebih maju, kami akan dengan senang hati menerima Australia daripada pemerintah otoriter yang tidak memiliki visi membina Indonesia. Isu ketiga tentang prinsip demokrasi. Jika Anda melihat beban mosi, maka ada kerugian dari aspek moralitas yang ada di perdebatan kali ini. Proses pembuatan RIS bersifat sangat tidak demokratis karena pembubarannya dilakukan secara sepihak yang hanya dieksekusi oleh Soekarno. Proses ini tidak melibatkan kongres sebesar KMB ataupun Sumpah Pemuda. Ada dua alasan terlepas dari keuntungan dan kerugian mengapa ini tidak terjustifikasi secara prinsip. Alasan pertama adalah karena konsen. Beberapa negara timur seperti NTT atau NTB cenderung ingin untuk keluar Indonesia karena mereka didominasi oleh warga Kristen atau Katolik. Mereka memiliki visi untuk membangun negara sendiri. Begitu juga dengan negara seperti Aceh. Sehingga ada paksaan yang membuat negara tersebut memilih NKRI karena secara konstitusional Soekarno mendaftarkan beberapa wilayah langsung tanpa persetujuan representasi dari wilayah tersebut. Tapi alasan kedua adalah karena mereka tidak memiliki mekanisme untuk opt-out. Banyak negara yang sifatnya masih cukup tertinggal dan setelah KMB dilakukan hampir semua negara maju yang menjadi mediator seperti Belgia dan AS justru lepas tangan. Artinya jika ada kesempatan untuk merdeka sendiri, antara mereka akan ditekan lebih lanjut oleh pemerintahan Soeharto atau mereka tidak memiliki opsi lain untuk membantu mereka dalam awal kemerdekaan. Artinya keputusan negara untuk masuk ke NKRI adalah keputusan yang tidak pernah dibangun atas dasar konsen yang valid karena hal tersebut diputuskan secara sepihak oleh elit politik. Isu keempat tentang kestabilan. Kalaupun semua operasi tersebut terjustifikasi atas alasan apapun, alasannya cukup remeh dan oposisi yang mereka katakan adalah mungkin operasi tersebut penting untuk kestabilan dan pertumbuhan ekonomi, tapi saya memiliki dua respon. Respon pertama adalah justru tidak pernah ada pertumbuhan ekonomi saat ini. Hal tersebut terjadi karena Indonesia di status quo sudah dirampok secara habis-habisan oleh pemerintah pusat yang melakukan korupsi melalui keluarga cendana. Tentunya tidak ada jaminan bahwa pemerintah daerah di sisi OG juga akan sempurna, tapi mereka tidak akan merampok hak dari negara serikat lain yang membuat secara komparatif infringement of people rights itu akan jauh lebih kecil di sisi kami. Dan ini adalah hal yang menjadi tipping point. Mengapa? Karena proses perubahan struktural yang dilakukan di pemerintah daerah, karena tentunya skalanya jauh lebih kecil, akan jauh lebih mudah daripada mengubah birokrasi buruk yang sudah mengakar begitu lama di pemerintahan pusat, karena skalanya jauh lebih besar, dan semua itu menjelaskan mengapa kami menang. Baik, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya, DLO. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi sangat kecil. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, nah ini terdengar. Oke, bentar ya. Oke. Kita tidak perlu membuktikan bahwa sistem negara kesatuan sempurna atau tidak memiliki masalah sama sekali. Yang perlu kita buktikan adalah bahwa sistem negara kesatuan lebih baik dan lebih menguntungkan daripada sistem federal atau RIS dalam konteks Indonesia pada saat itu dan juga pada saat ini. Tapi kedua, kita menyatakan bahwa manfaat negara kesatuan lebih besar dibandingkan dengan federal yang diterapkan RIS. Dan dengan demikian, itu tuh akan membubarkan RIS adalah keputusan yang lebih baik dan demi menjaga efektivitas dan persatuan melawan penjajah demi independensi pembangunan Indonesia. Kita tidak mengasingkan orang-orang yang tidak tinggal di Jawa pada akhirnya. Justru karena adanya persatuan ini akan jauh lebih visible untuk bekerja sama atas semangat Sumpah Pemuda juga. Konsiderasi budaya mereka yang bisa dibuatkan museum, diajarkan budaya-budaya daerahnya juga dan lain sebagainya atas insentif dari pemerintah pusat karena mereka ingin budayanya tetap dilestarikan juga pada akhirnya. Tapi manifestasinya juga tetap ada dalam sistem negara sekarang.
Contoh, kalau kamu SD sampai SMA di Sunda, kamu diajarin bahasa Sunda, diajarin mitologi-mitologi Sunda dan lain sebagainya. Di Jawa kamu diajarin mocopat, aksara, dan lain cerita-cerita Jawa lainnya untuk menghargai ancestor kamu pada akhirnya. Tapi kalau kamu di Kalimantan pun kamu juga diajarin tarian-tarian segala macamnya. Ini akan jauh lebih bagus di sisi kita. Tetap ada DPR untuk representatif juga pada akhirnya. Justru kalau mereka mau korupsi, mereka bisa langsung dieksekusi secara sistem negara dan pusat, bukan cuma di daerah yang merugikan daerah tersebut aja. Oge mengakui juga kalau misal daerah nggak semaju itu, makanya mereka belum ada intuitif buat merasa, pemimpin gue dan kita semua korup nggak ya? Kalaupun mereka ada pemikiran kayak gitu, akan dikondem oleh pemerintahnya itu sendiri, dan mereka nggak akan jadi opt-out untuk bisa merasa, oh kita tuh salah, karena kita nggak mendapatkan seharusnya apa yang kita lakukan juga pada akhirnya. Badan yang akan dibentuk akan jauh lebih bisa diakalin pada akhirnya, atas dasar, oh dia saudara kita sendiri, misalnya. Dan itu akan lebih banyak hal terjadi di dunia pemerintah pada akhirnya. Makanya ini jauh lebih jelek kalau misalkan di sisi pemerintah. Kalau Interupsi. kamu dipimpin Belanda, kamu akan kehilangan identitas kamu, dan kamu benar-benar membuat orang-orang pahlawan kamu sebelumnya, nenek moyang kamu, itu benar-benar gak happy juga pada akhirnya. Karena tantangannya adalah ketika pusat kekuasaannya hanya berfokus pada icon kayak yang kamu bilang dan citra internasional, ini tuh bisa mengarah pada pengabaian masalah domestik kamu juga pada akhirnya. Pembangunan wilayahnya terpinggirkan, ketidakadilan ekonomi dan lain sebagainya. Karena dari karakterisasi kamu aja, daerah nggak semaju itu. Karena kalau misalkan mereka satu kali mereka bisa mendapatkan kekuasaan di daerah tersebut, mereka akan eksploitasi orang-orang yang nggak tahu apa-apa ini juga pada akhirnya. Makanya kita nggak mau itu terjadi. Icon ini juga akan membuat pusat undangnya semua kayak ngejelasin rumah tangga mereka masing-masing di dunia mata internasional, karena kamu basically nggak ngerti pusat itu apa yang terjadi di kamu. Flip logic ini untuk menggunakan bahwa kayak pemindahan kekuasaan ke pusat yang dinominasi oleh pengaruh luar seperti Belanda nggak menjamin keadilan yang kesejahteraan rakyat juga, malah ini memperburuk ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial. Orang kulit putih yang mimpin kamu, mereka nggak pernah ngerti keadaan SDA kamu di Indonesia, negaranya tropis. Mereka hidupnya beda, mereka nggak makan nasi kayak kamu, mereka nggak bisa makan nasi, mereka beraknya jadi bau banget kalau mereka makan nasi misalnya. Mereka hidup di dunia yang white people supremacy banget. Ini nggak memenuhi bagaimana prinsip vulnerability yang kita mau bawa, seperti yang pembicara satu saya sudah katakan. Karena kita mau identitas nasional itu, walaupun ini secara perlahan-lahan ataupun gradual untuk memperbaiki sistem pusat, setidaknya itu orang kita sendiri yang membuat itu. Atau daripada itu yang membuat kekayaan adalah orang Belanda yang kayak IP-nya jauh lebih tinggi, kuliahnya di Denmark. So what kalau misalkan itu nggak membuat kita fulfill sebagai negara Indonesia? Karena tujuan kita mau independen, kita mau semua elemen kemerdekaan juga pada akhirnya divalidasi pada akhirnya. Jadi buang Oge. Kalau misalkan dia bilang soal politikus lokal tidak kompeten, diskriminasi atas eksploitasi pusat yang berpatok dalam sentralisasi lamanya, saya rasa ini kasus yang terlalu bergantung pada status quo sekarang. Ada kok politikus yang kompeten yang sayangnya nggak dipilih masyarakat. Saya rasa politik Belanda itu nggak sebagus itu. Oke, mungkin mereka membantu negara serikat nantinya. Tapi lihat dulu, Belanda memang membantu kerajaan-kerajaan Indonesia dan menjalankan politik bebas balas budi. Tapi lihat prasyarat mereka. Satu, dibantu kalau kamu sepakat. Kalau kamu nggak mau sepakat, ya kamu dibunuh pada akhirnya. Lihat seberapa banyak kerajaan yang dikalahkan, yang kalah oleh Belanda. Politik balas budi dilakukan supaya kamu bisa bekerja untuk Belanda, supaya mereka bisa tetap menggunakan di sisimu tetap berbudaya, bekerja untuk Belanda dengan upah rendah supaya mereka bisa menggunakan resources daerah kamu pada akhirnya. Tiga, kalau kamu menganggap tiap daerah di sisimu bisa berbudaya, bohong, karena ujung-ujungnya yang diakui oleh RIS hanya 10, sedangkan lihat perbedaan provinsi saja yang dinyatakan kita ada 38 sekarang. Mungkin desentralisasi kamu bagus. Masalahnya di 10 negara ini ada pemecahan yang lebih lanjut lagi, yang membuat efektivitas pemerintahan bahkan di tiap negara serikat lebih buruk juga, karena nggak mungkin satu negara Kalimantan bisa membiarkan 5 identitas signifikan yang ada di Kalimantan. Artinya pemerintah yang lebih diskriminatif lebih ada di sisi pemerintah. Secara prinsip demokrasi di sisi mereka jauh lebih buruk, karena generalisasi kebutuhan masyarakat akan lebih ada karena satu daerah diakui yang nyatanya isinya beragam. Silakan. Berarti kalau misalkan besok aku memaksa provinsi lain untuk menjadi sebuah negara atas dasar konsen, karena konsepnya adalah NKRI, itu terjustifikasi. Siapa yang bilang kalau misalkan kita akan membuat negara? Kan kita udah kesatuan anyway, makanya kita mau stuck di status quo. Kalau misalkan kamu mau jadi negara, makin banyak dong hal-hal yang kayak perbedaan itu yang akan memecah belahnya juga pada akhirnya. Kalau misalkan kamu bawa soal kayak kalau misalkan kamu bawa soal kita tuh akan jauh lebih jelek, tapi kalau di sisi kamu pemisahan kekuasaan akan jauh lebih membingungkan. Karena ingat,
Dalam sistem federal, kekuasaan dibagi jadi pusat dan uang yang dikeluarin akan jauh lebih susah juga untuk daerah. Karena pada akhirnya akan ada korupsi yang jauh lebih likely di sisi kamu. Aktor rentan seperti masyarakat di daerah-daerah miskin akan terdampak karena keputusannya lambat juga pada akhirnya, karena mereka nggak ngerti harus kayak gimana. Prinsip utilitarianisme mengajarkan bahwa keputusan yang baik itu akhirnya memberi manfaat yang gede juga, walaupun memang pelan-pelan juga pada akhirnya. Tapi kenapa ini akan jauh lebih capek kalau misalkan kamu akan terpecah-pecah pada akhirnya, mengingat potensi ketegangan, ancaman kayak ke persatuan nasional. Karena literally kalau kamu bawa identitas, itu akan kamu menyenggol kompleks soal behavior kamu, pengalaman kamu, sampai nenek moyang kamu, makanya kamu akan jauh lebih sensitif untuk area defensif ke kelompok lain, dan akhirnya kamu perang, kamu bunuh satu sama lain. Secara jangka panjang, Sumpah Pemuda yang akan dianggap bullshit atau omong kosong aja, karena mereka akan punya pride-nya mereka sendiri-sendiri antar kelompok. Esensi apresiasi sejarah akan hilang juga pada akhirnya, maka di sisi kamu akan jauh lebih jelek. Kalau misalkan di sisi kita, at the very least kita akan tetap ada apresiasi pada sejarah, kita nggak semena-mena untuk akhirnya menyerahkan semua sumber daya kita ke orang kulit putih yang akhirnya juga akan mengeksploitasi kita juga pada akhirnya. Maka dari itu kalau misalkan kamu bilang ini akan memisah-misahkan dan kayak nggak seefektif itu, kamu bohong banget, karena kamu benar-benar dismisif banget, karena pada akhirnya akan ada militernya masing-masing juga, setiap daerahnya akan perang, Pusi menang. Baik, terima kasih atas pidatonya. Kita akan membuka di perdebatan bagian penutup. Saya menganjurkan untuk masing-masing pembicara untuk bisa menerima dan juga aktif dalam menerima dan memberikan POI atau interupsi. Lanjut, CG. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Hmm, oke. POI unmute aja, saya nggak bisa ngelihat chat. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Saya nggak paham kenapa debat di opening malah mendebatkan mana lebih bagus RIS atau RI, karena mosi ini bukan spiritnya ke arah ke sana. Mosi ini adalah tentang pembubaran sepihak, artinya tidak didasarkan sama konsensus dari masing-masing negara dan juga tidak didasarkan pada konsensus dari Belanda yang membuat konferensi di awal. Artinya argumen OO tentang seberapa bagusnya RI itu jadi nggak relevan. Bahkan ketika mereka bahas kalau misalkan sistem negara itu progressing sekarang dengan akomodasi kebutuhan daerah, saya rasa itu juga bisa terjadi di bangku kita kalau misalkan perubahan bentuk negaranya didasarkan pada konsensus. Tapi yang kedua, argumentasi politik jelek, kapabilitas Indo untuk handle resources, atau efektivitas di OG itu juga bukan jadi argumen yang eksklusif, karena nggak bergantung sama insiden pergantian secara nggak konsen ini, sehingga CG akan jadi satu-satunya tim yang jelasin beban fungsi yang seharusnya tentang gimana bedanya kalau misalkan kita mengubah proses pengubahan bentuknya dilakukan secara terburu-buru dan sepihak, versus kalau misalkan pengubahannya dilakukan secara fine-fine aja, atau misalkan even nggak dilakukan pengubahan. Jadi stance-nya bukan tentang RI versus RIS, tapi kita bahas substantifnya OO tentang nasionalisme. Saya rasa ketika beberapa wilayah merasa kalau misalkan mereka dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia tanpa mempertimbangkan kepentingan dan juga otonomi mereka, itu bakal otomatis ngehilangin nasionalismenya. Karena ini dilakukan secara tiba-tiba, mereka nggak dikasih tahu, tiba-tiba kemudian kekuasaan mereka dicabut, awalnya mereka memiliki kekuasaan, tiba-tiba langsung hilang, itu akan membuat mereka mempertanyakan. Belum lagi, efektivitas daripada perubahan ini juga belum terlalu settle. Satu, belum ada ketidaksiapan administratif dan politik. Perubahan sistemnya itu cepat banget. Jadi bahkan masyarakat dan pemerintahnya nggak siap untuk menanggapi perubahan ini. Tapi dua, prasyarat perubahannya adalah konsensus. Ini yang nggak dilakuin dari awal, sehingga ini harmnya. Daerah itu yang awalnya punya kuasa, tiba-tiba kehilangan kuasa sama sekali, karena di awal kekuasaan RI nggak ada yang namanya otonomi daerah. Bahkan kamu bakal tiba-tiba diambil kekuasaannya untuk mengatur daerah. Artinya orang-orang yang awalnya menguasai daerah tersebut akan tiba-tiba kehilangan kekuasaan. Dan kita lihat kalau orang-orang yang menguasai kekuasaan itu di daerah itu adalah para bangsawan, orang-orang yang mengatur kerajaan di masa lalu, atau orang-orang yang memiliki kontribusi besar atas kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Itu akan jadi sangat disrespectful, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kontrol besar di dalam ini. Makanya itu akan membuat partisipasi dari masyarakat ke RI juga menjadi semakin kecil. Dalam sistem RIS yang federal, negara bagian itu sering nggak punya kontrol dan urusan lokal, tapi langsung ditarik ke dalam sentralisasi kekuasaannya, dan orang-orang jadi kecewa karena mereka nggak dilibatin sesignifikan
sesignifikan itu. Itulah kenapa sampai sekarang ada framing tentang inkapabilitas di pemerintahan pusat, karena orang-orang nggak suka tiba-tiba kekuasaannya diambil, padahal mereka itu di awal memiliki kekuasaan dan sudah janji kalau misalkan membantu kemerdekaan Indonesia akan diberikan kekuasaan sesuai dengan otonominya. Tapi yang ketiga, di provinsi-provinsi yang berkembang, rakyat itu merasa teropresi. Banyak rakyat di provinsi kayak Aceh, Papua dan segalanya itu pengen pembubaran RIS ini nggak dilakuin dan pengen untuk kemudian cuma separate aja. Tapi kenapa ini menjadi isu yang penting? Satu, alasannya karena etnosentrisme di periode awal kemerdekaan itu sangat besar. Mereka merasa seperti seharusnya mereka dipimpin dari orang-orang dari daerahnya. Orang Jawa harusnya dipimpin sama orang Jawa, orang Aceh harusnya dipimpin sama orang Aceh. Karena kalau misalkan desentralisasi, representasinya jadi nggak sesignifikan itu. Orang-orang bangsawan yang powerful yang saya bahas, itu akan memberikan sentimen separatisme yang sesignifikan itu. Makanya kalau misalkan kalian lihat fakta historis tentang upaya separatisme, pasti yang menginisiasinya adalah orang-orang yang memiliki kontribusi di kemerdekaannya, karena itu adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap bagaimana pemerintahan Indonesia tiba-tiba mengganti berbagai struktur yang sudah settle dan juga disepakati. Tapi kalau OG itu cuma membahas tentang kenapa RIS itu better dari RI, saya akan berikan kontribusi signifikansi likelihoodnya tentang proses pengubahan bentuk negara secara sepihak itu akan jadi lebih buruk. Kontribusi saya akan tentang bagaimana ini menghancurkan konsensus federal yang sudah dibentuk. Satu, tentang kehilangan otonominya. Alasan dibuat daerah otonomi adalah untuk akomodasi kebutuhan Indonesia yang berbeda-beda, yang di antar masing-masing daerahnya juga memiliki potensi yang berbeda-beda, dan juga untuk menghargai perjuangan pahlawan di region yang berbeda-beda di Indonesia yang sangat diverse, especially karena di pasca kemerdekaan sangat kental isu kemerdekaan ini dan perjuangan masing-masing daerah untuk kemudian membebaskan daerahnya, sehingga penting untuk memberikan apresiasi agar orang-orang mau menyatu di dalam satu negara yang tunggal, especially karena ini juga ambisi dari pemimpin negaranya. Artinya atas konteks itu, perlibatan negara-negara bagian itu jadi sangat penting. Karena alasannya, sistem kerajaan juga masih terasa sangat kental. Artinya negara-negara sebenarnya dari status ke awal, itu tuh ingin dan mampu membangun negaranya masing-masing dan nggak mau tunduk sama pemerintahan tunggal. Perasaan superiority antar negara itu jadi tinggi banget. Makanya negara itu sampai harus susah-susah ngebuat Bhinneka Tunggal Ika supaya negara-negara bagian di RIS ini mau jadi satu. Artinya dampaknya apa? Negara-negara yang udah berjuang secara otonomi, mereka bakal ngerasa terpinggirkan dan kemudian ini merusak kebersamaan dan juga nasionalismenya. Saya udah bahas tadi harmnya, tapi dampak kenapa separatisme itu sejak itu adalah karena pada akhirnya ini menguras sumber daya negara Indonesia yang belum sesettle itu, karena konfliknya itu juga dibarengin sama pemberontakan, kekerasan dan sebagainya. Indonesia itu di awal masih sangat limited sekali secara resourcesnya, minat jadi tentara dikit karena mental masyarakat pasca perang masih terguncang, atau misalkan belum tahu caranya mengembangkan resources sehingga nge-hire orang-orang untuk ngelakuin ini juga terbatas, ekonominya juga masih jelek. Konflik ini kalau misalkan kita ngubahnya secara konsensus itu nggak akan terjadi, dan ini catat adalah kontribusi signifikan dari CG tentang dampak eksklusif daripada penggantiannya secara tanpa konsensus. Tapi dampak kedua adalah tentang ketegangan dengan Belanda. Ini akan berdampak terhadap legitimasi Indonesia di level internasional. Dampaknya adalah bagaimana pembubaran RIS ini akan mengabaikan kesepakatan yang udah dibangun sama Indonesia dan Belanda, walaupun Belanda mungkin udah mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi ini bersyarat. Syaratnya adalah harus dengan bentuk RIS itu sendiri. Ketegangannya itu akan menjadi tereskalasi kalau misalkan tiba-tiba Indonesia ngeganti bentuk RIS-nya, dan itu akan jadi disrespectful ke kontribusi Belanda di kemerdekaan Indonesia. Dampaknya itu akan berdampak dalam satu, legitimasi internasional. Pengakuan internasional itu tuh prasyaratnya adalah dari pengakuan dari Belanda dulu, karena Belanda adalah negara Eropa yang mungkin mempunyai peran signifikan juga di periode itu. Ini membuka akses Indonesia untuk bisa bergabung ke organisasi internasional lain kayak PBB pada waktu itu. Dengan jadi anggota PBB, Indonesia jadi punya hak untuk berpartisipasi di forum internasional, dapat dukungan secara perlindungan dan diplomatik dari negara-negara lain, atau berkontribusi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kalau misalkan perubahan RIS ini tiba-tiba dilakuin, itu akan disrespectful ke dukungan Belanda, yang akan berdampak ke pengakuan internasional. Indonesia nggak bisa lagi misalkan mendapat legitimasi di mata Belanda dan Eropa secara keseluruhan mungkin. Atau yang kedua, ini juga berdampak ke citra stabilitasnya. Pembubaran RIS akan ngebuat citra Indonesia jadi negara yang nggak stabil, karena tiba-tiba ganti bentuk negara, tiba-tiba ada banyak upaya separatisme dan sebagainya. Ini berpotensi merugikan secara diplomatis, tapi juga secara ekonomi. Orang-orang nggak mau investasi di negara yang tiba-tiba berganti dan berubah, dan saya rasa ini harusnya nggak terjadi kalau misalkan perubahan bentuknya pun nggak dilakuin secara sepihak, CG. Baik, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya CO.
Cek, suaraku audible nggak? Iya, audible. Bentar ya, aku mau ngurutin kertasnya dulu karena banyak banget yang harus aku omongin. Makasih Jody, Christian ngasih musiknya ribet. Enggak, gue nggak apa-apa, gue santai aja. Oke, bentar, aku matiin telepon dulu. Sebelum itu, panggil aku member of opposition. Kalau ada interupsi, aku em, lewat unmute aja deh. Aku utamain Jose dan Khairil ya kalau ada apa-apa. Soalnya kita udah lama nggak ketemu. Oke, cool. Em, BTW join Indonesia WGM ya guys. Gue sekalian promosiin si Katami. Gue suka inisiatifnya dan itu lomba debat yang bagus. Oke, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Menurut aku opening itu bebannya keberatan kalau mereka mau ngomongin sebuah kejadian di 1950 dan bagaimana itu berdampak ke kejadian kita sekarang hampir 70 tahun silam. Ibaratnya gini, kalau misalnya kamu adalah seorang tentara yang baru berhasil saja merampas satu desa dan melakukan genosida, terus kamu cuma sisain satu orang. Ternyata satu orang itu menjadi nenek moyangnya Jokowi dan dia melahirkan dan keturunannya berlangsung. Jokowi lahir dan dia menghancurkan Indonesia sekarang juga. Apakah kamu bisa mengatakan bahwa si prajurit ini tuh bertanggung jawab atas kondisi Indonesia sekarang? Enggak. Kenapa? Karena dari fakta sejarah dari situ sampai situ, butterfly efeknya atau dampak berlanjutannya tuh tidak hanya berpengaruh pada satu hal. Apa extension dari ini, apa aplikasi ini ke musik ini? Saya tidak melihat kenapa tiba-tiba kalau Indonesia berubah jadi RIS, tiba-tiba kondisinya akan fine-fine seperti itu aja. Freeport akan tetap terjadi karena itu merupakan hasil dari gerakan imperialisme barat dan kapitalisme. Genosida yang terjadi di Indonesia akan tetap terjadi karena itu merupakan gerakan dari Red Scare Politics, gerakan anti komunis, dan itu semuanya sudah dijelaskan di buku seperti Jakarta Method. Genosida, krisis ekonomi, democratic backsliding, semuanya itu banyak faktor yang lain yang kita tidak bisa menentukan sebenarnya faktor utamanya itu adalah apakah Indonesia jadi serikat atau republik. Dan saya rasa tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa karena kita serikat tiba-tiba Indonesia jadi seperti ini. Jadi, apa yang harus dilakukan di debat ini? Kita harus membawa dampak debat ini ke konteks yang paling dekat atau yang akan paling terpengaruh langsung oleh musik ini, yaitu era-era pasca 1950, yaitu ketika RIS itu dibatalkan dan ketika RIS masih berdiri. Saya akan nge-push satu argumen bahwa ini akan menjadi sangat buruk untuk nation building, yaitu bagaimana ini akan sangat melukai progres pembangunan Indonesia sebagai negara. Beberapa bentuk framing. Satu, Indonesia waktu itu masih merupakan negara yang baru merdeka, di mana mereka masih punya posisi, di mana mereka berada di posisi yang masih rentan. Negara belum ada, pemerintahan belum stabil, hukum belum terlalu berdiri, dan lain-lain. Dan kami akan berargumen bahwa yang sangat penting untuk didapatkan negara ini adalah kestabilan. Dan kalau ini stabil, maka ini akan membentuk fondasi negara yang jauh lebih bagus. Mungkin iya, kamu gak suka bentuk pemerintah sekarang, tapi saya akan buktikan justru kalau RIS nggak bubar, itu malah akan berdampak lebih buruk lagi. Kenapa? Satu, analisis. Banyak gerakan separatis dan biasanya ini bersenjata. Ini biasanya mudah saja bisa dilawan karena biasanya tidak begitu masif dari segi senjata. Jadi apa? Itu alasan kenapa kita masih bisa membungkam banyak pergerakan separatisme ini. Ingat, itulah bukti kenapa kita belum banyak kalah dengan agresi militer. Itu juga kenapa banyak gerakan agresi seperti ini itu belum bisa bagus karena kita masih punya kekuatan dari segi tentara waktu itu karena juga baru merdeka. Yang terjadi adalah kalau ada Belanda, RIS nanti bisa memperkuat yang ini. Kenapa? Ini adalah bentuk konflik horizontal dan strategi divide and conquer yang dilakukan oleh Belanda. Tapi ini penjelasan yang eksklusif yang belum dijelaskan oleh OO. Kenapa ini secara eksplisit sangat-sangat berbahaya ketika dalam konteks ini? Kenapa? Karena sekarang kamu memperkenalkan framework legal dan hukum internasional ke dalam gerakan separatisme mereka. Kenapa? Karena ada presiden, ada hukum yang ditetapkan dari KMB, dan waktu ini banyak sekali negosiasi dan atensi politik internasional yang dihadapkan kepada negara-negara yang baru merdeka. Mereka juga berarti apa? Mereka bisa melawan dari segi legal dan secara optik dan political cost ini sangat tinggi. Kenapa ini likely? Satu, karena ini adalah ideal playing field atau ini adalah lahan
lahan basah untuk Belanda untuk melakukan ini berdasarkan analisis Oge. Satu, karena mereka capek dengan atensi militer, maka dari itu mereka memerlukan cara yang lebih semu atau cara yang lebih pelan-pelan. Yang kedua adalah kalau mereka bahkan setuju bahwa legal frameworknya negara kita itu dari Belanda, ini akan menjadi lahan subur banget kan untuk Belanda untuk bilang kepada negara-negara yang serikat ini atau negara gerakan separatis, hey, kita bisa mendukung kamu untuk melakukan gerakan separatis ini. Makanya apa? Terus yang kedua, kenapa ini masih ada insentif? Ingat bahwa waktu ini koloni itu masih mau negara-negara kolonial masih mempertahankan influence mereka atau pengaruh mereka di beberapa negara. Mungkin untuk alasan security, mungkin untuk alasan perdagangan atau alasan lain. Itulah kenapa Prancis masih punya beberapa koloni mereka di Afrika. Itulah alasan kenapa Inggris membuat negara Commonwealth untuk membuat network itu, dan itu merupakan influence of politics. Jadi sudah ada beberapa alasan untuk mereka melakukan hal ini, dan ini menjadi model untuk semakin memperkuat yang namanya influence Belanda, baik influence Belanda khususnya di Joy. gerakan separatis ataupun hal tersebut. Ini berarti apa? Bahwa banyak progres yang didapatkan oleh negara-negara ini oleh Republik Indonesia akan terhambat dan banget diselipkan dengan kepentingan dari Belanda. Kenapa? Karena banyak anggota-anggota RIS ini yang merasa mereka tuh indebted to Belanda, sama halnya seperti koloni di Prancis, dan mereka ini akan mempengaruhi jalannya itu. Ini buruk karena ini adalah antitesis dari yang namanya kemerdekaan dan kedaulatan negara, bukan? Karena harusnya kedaulatan negara, walaupun misalnya cuma cekcok-cekcok doang, harusnya diselesaikan dari diskusi yang secara internal dan dari anggota dalamnya aja. Dan ini merupakan, menurut aku, clash yang paling penting, yaitu bagaimana kedaulatan dan kemerdekaan itu akan tetap bertahan. Mungkin sebelum itu, ya Jose? Dari permasalahan dari tim closing adalah di mosi yang meminta Anda untuk menjadi retroaktif, mereka justru membuang hal tersebut dan menganggap setiap analisis tidak pasti yang membuat debatnya semakin deadlock. Kasus OG sederhana, jika debat ini adalah tentang RS versus NRI, kita jelas menang jauh dari oposisi. Jika debatnya adalah tentang persetujuan, extension consent ini menjadi framework agar debat closing bisa berjalan. Oke, tapi karena ini Deoni percaya bahwa udah menuntut retrospektif anyway, dan aku udah ngejelasin kayak yang paling kena tuh paling begini, jadi mungkin gitu aja. Ada beberapa komparasi. Di atas kenapa? Dua hal. Karena kita membawakan kondisi sejarah yang eksklusif. Terus yang kedua, kami menyelesaikan ini dengan mekanisme eksklusif. Kenapa ini malah memperparah kedaulatan yang belum pernah hadir di OO. Jadi dari segi nuansa dan kenapa ini konteks yang sangat spesifik dan bagaimana ini memperparah kondisi dari konfliknya itu, kita jauh lebih menang. Kenapa ini di atas OG? Karena kita memperhatikan secara spesifik cause and effect. Kita ngambil poin tertentu sejarah, momen paling krusial, di mana keputusan ini memiliki dampak yang paling jauh. Tapi kita juga ngomongin seberapa besar dampak. Soalnya apa gunanya kalau negaranya merdeka dan punya RIS, tapi mereka tuh tetap harus bergantung sama Belanda. Mereka harus tetap misalnya mengkonsiderasi Belanda dan juga memperhatikan Belanda dalam politik dan keinginan hidupnya. Kami rasa itu bukanlah hal yang secara substansial jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh negara merdeka. Beberapa alasan kenapa kita berada di atas CG. Satu, elit katanya akan semakin memperkeruh konflik antar etnis. Justru kami rasa kalau dengan RIS malah ada legitimasi politik dan hukum, sehingga mereka bisa semakin mengimbolden yang namanya identitas kelompok. Sedangkan kalau di bawah narasi Bhinneka Tunggal Ika, hal itu tidak akan terjadi. Jadi nggak pasti. Terus yang kedua tentang legitimasi internasional. Bro, legitimasi internasional itu kan perlunya bukan cuma Belanda cekcok gitu kan, tapi perlu hal lain kayak kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Aku nggak tahu kenapa kalian dapatkan itu. Oke, karena alasan tersebut, dukunglah tim closing opposition. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk mengakhiri kasus dari seluruhan sisi pemerintah, saya persilakan. CG. Oke, wait. Sebentar. Wait. Aku setting kertas. Wait ya. Aku masih ingat. Jika saya dapat membuktikan kenapa klaim soal eksplorasi atau eksploitasi terhadap warga lokal dari Belanda itu tidak terjadi dan justru itu dibutuhkan, kami menang. Ada 4 pembuktian kenapa saya akan memutar balik bangkunya CO. Pertama, ketika RIS sudah diaplikasikan di status quo, maka RIS sudah jadi negara yang berdaulat.
Secara konsep negara yang daulat, mereka sudah punya konstitusi sendiri, sudah punya pemimpin yang secara hierarki nggak punya atau nggak punya keharusan untuk tunduk sama Belanda. Ini berarti kalau RIS dilakukan, berarti Belanda tidak akan lagi punya kuasa yang lebih besar dengan status quo. Ini juga sekaligus mendegradasi, kalau kata mereka kolonialisme itu untuk kepentingan RIS, justru ini menghambat kepentingan dari RIS itu sendiri karena negara yang berdaulat akan sekaligus memboyong atau membungkam dari RIS itu sendiri. Kedua, pada saat bersamaan, RIS sudah ambil langkah melawan kolonialisme dalam bentuk kebijakan yang nggak dilakukan sama Republik Indonesia. Contoh kebijakannya, nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, menentang dan memaksa Belanda yang harus cepat untuk cabut dari kontrol ekonomi dari sektor-sektor yang vital, dan segala macam bentuk kebijakan yang berusaha untuk menasionalisasi seluruh sektor yang selama ini dikolonialisasi sama Belanda. Ini adalah kebijakan yang dirumuskan pada KMB itu sendiri, sehingga saya menjabarkan bahwa tujuan dari ini sendiri justru untuk menghambat atau membungkam kolonialisme. Tapi ketiga, isu OG juga jadi beban untuk bench untuk ngejawab. Kalau oposisi nggak bisa buktiin kenapa kelola lokal lebih baik daripada Belanda, maka automatically kalah. Karena secara praktikal, dikelola sama lokal tidak bisa memberikan dampak signifikan apa-apa terhadap negaramu. Keempat, saya merasa bahwa RIS diaplikasikan memberikan informasi ke Anda atau bahwa masyarakat. Sebab mereka melihat jaminan lokal yang lebih baik, kekuasaan dan segala macamnya, equality dan segala macamnya. Karena secara logika, nggak ada yang nyaman atau butuh atau betah dikolonialisasi dong. Artinya, the fact that konsensus itu muncul, alasannya karena tujuannya sama, karena ada kesepakatan atau interest yang mereka lihat sama. Sehingga dalam penimbangan proses atau keinginan, ini adalah sesuatu hal yang menjadi interest, karena bukan untuk mendukung kolonialisasi itu sendiri. Weighing-nya sangat sederhana. Sekalipun RIS adalah kepentingan Belanda, dalam weighing praktikal, proses ini lebih bagus. Ketika ini kepentingan Belanda, ini berarti Belanda akan membantu pembangunan nasional, rel kereta api, atau jalan-jalan panarukan, dan segala macamnya. Karena di dalam logikanya oposisi, ini adalah kepentingannya Belanda. Ini adalah prasyarat percepatan pembangunan nasional yang di debat ini menjadi konsensus, itu baru bisa berjalan. Dalam konteks pasca kolonialisme, tanpa kolonialisme, Indo bakal tertinggal. Indo masih butuh karena kondisinya masih non-shuttle dan belum bisa sendiri. Infrastruktur hancur karena perang dan segala macamnya dalam kondisi ekonomi non-shuttle. Inilah, kalau pembangunan adalah delta paling penting dari debat ini, maka saya yang menjaminkan bahwa kolonialisme adalah satu-satunya prerequisite negaramu bisa berkembang karena yang punya kapabilitas. Cuma mereka. Dalam konteks sejarah, saya akan bermain di prinsipal untuk membalikan semua bangku oposisi, dan ini identitas unik dari CO. Dalam konteks slide sejarah, RIS sudah terbentuk dan sudah diaplikasikan 1950. Aplikasi RIS didasarkan atas apa? Dua hal. Pertama, konsensus dalam rapat KMB Belanda dan Jakarta dipaksa untuk mengakui kekuatan daerah seperti RMS dan segala macamnya, sebab mereka percaya bahwa republik ini bukan hanya milik Belanda dan Jakarta. Makanya konsensus di situ muncul untuk menyepakati KMB. Kedua, dalam proses KMB, sidang atau konferensi ini sudah membentuk dan menginisialisasi negara-negara bagian dan mengidentifikasi siapa yang negara bagian dan segala macamnya. Proses ini telah terjadi namun dibungkam dan diputarbalikkan dengan RI. Artinya, konteks internalisasi dan mengidentifikasikan label diri mereka sebagai bagian dari RMS dan segala macamnya sudah terjadi. Ini menjawab interest sungguhnya penduduk itu maunya apa. Bukan kepentingan Belanda, tapi keinginan mereka untuk mendapatkan posisi yang setara. Pemaksaan merubah RIS ke RI adalah sebuah pengkhianatan dan pemaksaan yang sangat keji bagi saya. Bagi mereka yang sudah menginternalisasi identitasnya, dipaksa untuk percaya terhadap pemerintah pada saat itu, dan dibentrokkan satu sama lain dengan manuver-manuver ke pemerintahannya. Aksi ini digambarkan seperti narasi divide et impera yang memberontak atau yang membentrokkan masyarakat satu sama lain lewat narasi. Ini produk Belanda loh, pasti KMB punya keuntungan Belanda loh, tapi tidak pernah dibuktikan secara faktual mana yang menjadi kepentingan atau keinginan dari Belanda itu sendiri. Prinsip dan tragedi ini terlepas dari bentuk praktik mana konstruksi yang lebih bagus. Saya buktikan kenapa prinsip ini adalah syarat negara atau status quo sekarang kita tempat tinggal itu bakalan bisa lebih baik. Jadi, ini adalah prinsip yang memberikan fakta bahwa perpecahan hadir dari kasus OO yang bilang, oh RIS adalah kedaulatan RI atau Republik Indonesia adalah kedaulatan bangsa, ini segala macamnya. Saya yang justru menjabarkan bahwa tragedi dari RI itu justru adalah sebuah pecahan karena memaksa orang-orang yang sudah mengidentifikasi dan menginternalisasi keluar. Saya akan turunin mengapa tragedi pengkhianatan ini sangat buruk. Di masa lalu berpengaruh pada sektor-sektor praktikal. 3 hal. Pertama, kepada pemerintah yang sangat menurun pada saat itu. Kedua, diskriminasi satu sama lain.
Tiga, menjadi katalis atau model otoriter, penangkapan lawan politik, dan segala macamnya di masa saat itu. Keempat, membuat overshadow fokus negara itu dialihkan untuk penumpasan pemberontak-pemberontak daripada pembangunan nasional. Disinilah alasan kenapa Indonesia tidak bisa sesatau negara-negara lain. Di masa lalu ada pemberontakan atau penghapusan dari identitas yang selama ini sudah diinternalisasi sama warga itu sendiri. Pecahan dan tidak ada persatuan di masa saat RI memberikan bukti nyata bahwa perkembangan RI atau Indo saat ini sangat lambat. Sebab pemaksaan di masa lalu ini membuktikan signifikansi dari perubahan atau pemaksaan itu sendiri. Identitas ini menjadi sangat unik. Prinsip saya atau tragedi saya bisa membuktikan kenapa perpecahan itu jadinya di OO, karena di masa lalu memang perpecahan jadinya di OO sebab manuver-manuver pemerintahan. Saya juga akan melakukan jawaban saya, tapi sebelum 6 ada POI. 3, 2, 1. Nggak ada POI. Bagaimana identifikasi CG masuk dibandingkan OG? CG menjabarkan kalau prasyarat bentuk praktik debat opening bergantung pada konsen di masa lalu. Mungkin OG tentu soal, sudah ada konsen. Ini ada dua hal yang tidak OG jelasin, dan ini adalah salah satu yang paling penting. Pertama, bagaimana konsensus dikhianati secara praktik akan merubah status quo. Yang kedua, kenapa konsensus konsensus harus bisa didapatkan dan prinsip ini harus berdiri, dan kenapa ketika tidak ada konsensus itu menjadi sesuatu hal yang buruk. Disinilah CG memberikan kristalisasi tentang dampak yang jauh lebih signifikan dibanding OO. Dalam level signifikansi, hanya CG juga yang bisa memberikan Anda dampak scale di level internasional. Legitimasi dukungan ini tidak bisa didapatkan di posisi oposisi sebab prinsip dan konsensus final telah dihancurkan. Dalam hukum internasional, perjanjian harus dihormati. Jika Indonesia membubarkan RIS tanpa dasar sah, merusak reputasi negara dalam menjalankan perjanjian internasional. Dampak praktisnya sangat sederhana. Negara lain akan melihat Indonesia sebagai negara yang tidak dapat dipercaya dalam menghormati kesepakatan. Ini akan menyulitkan Indonesia dalam negosiasi internasional di masa yang akan mendatang. Misal soal perjanjian, perdagangan, segala macamnya. Tapi saya masuk ke level analisis 20 detik untuk CG. Saya merasa dalam mosi percaya dan komparatif, ini berarti kita harus percaya bahwa ada signifikansi dari kolonialisme itu sendiri. Seluruh argumen CG akan tidak valid jika saya tadi sudah berhasil membuktikan bahwa RIS justru memukul mundur dari kolonialisme itu sendiri. Kata CG, kolonialisme itu menghambat, saya jabarkan ini tidak. Dua hal, pertama, jalan rel segala macam dibangun sama penjajah. Kedua, industrialisasi dan modernisasi cuma bisa terjadi ketika ada kolonialisme. Atas semua alasan tersebut, bangga. Baik, terima kasih atas pidatonya. Untuk mengakhiri keseluruhan debat, saya persilakan dari CO. Oke, halo, apakah aku audible? Ya, terdengar. Oke, sebentar ya. Oke, untuk VOI aku prefer untuk raise hand aja. Dan I'm so sorry kalau misalnya ofensif, ini hanya untuk debat. Oke. Pidato aku akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Juri, aku rasa tidak ada tim yang bisa mengklaim karena perubahan format negara, tiba-tiba ekonomi itu akan berkembang dan bahkan kesejahteraannya itu akan lebih bagus. Karena at least di sini kami sadar kalau misalkan bahwa ini bergantung pada banyak faktor yang bahkan eksternal sifatnya. Misal kayak bagaimana keadaan pasar atau bahkan juga stabilitas jangka panjang. Let's say di sini konteksnya adalah ya 40 tahun lebih terutama. Jadi kamu nggak bisa untuk tiba-tiba shifting bagaimana dengan apabila struktur negaranya itu tiba-tiba berubah, maka hal-hal buruk ini nggak akan terjadi juga pada akhirnya karena ya banyak banget faktor global yang terjadi. Makanya, aku rasa di sini CO bisa berdiri karena at least member aku pun juga udah ngejelasin kita mengambil konteks mana yang paling mungkin terjadi untuk dampak buruknya pada akhirnya. Tapi sebelum itu aku akan masuk ke sini, aku respon kepada closing government. Satu, perlu diingat kalau misalkan ini dibubarkan secara paksa, member aku Kak Nabil udah ngejelasin kalau bahwa pun ini masih berjalan, ini akan masih tetap menjadi lebih buruk daripada Republik pada akhirnya. Karena yang pasti terjadi adalah malah mereka akan bergantung dan harus memperhitungkan kepentingan Belanda juga pada akhirnya. Karena ini adalah sistem yang mana keturunan dari Belanda, maka ini akan lebih favorable bagi Belanda juga pada akhirnya. Kami ingin menekankan bahwa sebenarnya keputusan pembubaran RIS itu bukanlah merupakan langkah yang yang diambil secara natural atau dasar konsensus, tapi ini dilakukan secara sepihak oleh Republik. Maka aku rasa ketika kamu memaksakan kehendak, ya ini akan lebih memperparah atau memperburuk resiko adanya stabilitas politik dalam negeri itu juga. Apun kalau misalkan memang RIS masih berjalan, ini tetap bisa menjadi masalah jangka panjang karena sistem federasi dengan negara bagian, terutama kalau mengandalkan Belanda sebagai pengaruh, ini akan membuat Indonesia tetap bergantung pada kekuatan kolonial itu pada akhirnya. Sehingga akhirnya apa? Ketika akan ada terjadi resiko yang memperburuk ketimpangan antara wilayah dan juga memperlemah kedaulatan Indonesia secara keseluruhan,
keseluruhan. Maka aku rasa Kak Nabil udah cukup menjelaskan bagaimana di dalam konteks negara kesatuan akan lebih jelas untuk menguntungkan, memastikan integritas negara Indonesia agar sebagai negara yang masih berkembang pasca postkolonialisme agar nation building itu akan terjadi lebih penting. Tapi yang kedua, aku rasa ketika Revan menyebutkan mengenai pembangunan yang lebih bagus, pertanyaan aku yang muncul pertama kali adalah emang jaminannya itu adalah apa? Karena pembangunan negara kolonial yang bagus itu biasanya hadir dari jajahan-jajahan Inggris juga pada akhirnya dan bukan Belanda. Karena aku rasa dalam sejarah aku rasa kita tahu kalau misalkan bahwa negara-negara jajahan Inggris itu misalkan kayak India atau Afrika, meskipun mereka punya infrastruktur yang berkembang, tapi juga seringkali itu lebih menguntungkan negara-negara penjajah daripada negara yang dijajah. Sehingga dalam konteks Belanda, aku rasa mereka memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mempertahankan pengaruh dan juga menguntungkan diri mereka sendiri, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia juga pada akhirnya. Maka aku rasa jaminan itu pun nggak ada. Pun kalaupun memang iya ada, aku rasa perkembangan infrastruktur itu juga tidak akan juga akan pada akhirnya mendahului kesejahteraan Belanda. Sama aja konteksnya kayak misalkan kamu Freeport, dia lebih mostly nguntungin di AS karena kamu berada di posisi yang secara lebih rentan secara politik dan juga ekonomi pada akhirnya. Ya, kayak misalkan mereka punya mengelola tambang emas di Papua. Meskipun ada pembangunan infrastruktur di sekitar lokasinya tersebut, kotanya jadi lebih mewah atau bahkan segala macamnya, tapi tetaplah sebagian besar keuntungan itu mengalir ke perusahaan negara asing, bukan kepada Indonesia. Dan keadaan ini justru menciptakan ada ketimpangan sosial dan juga ekonomi yang lebih tajam. Karena dengan sebagian besar rakyat Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan, sementara negara asing tetap meraup untungnya juga pada akhirnya. Jadi aku rasa ini nggak akan memberikan perkembangan signifikan juga pada akhirnya. Karena ini ada fakta sejarahnya loh. Kalaupun misalkan ini juga nggak akan bagus-bagus banget, di mana banyak juga negara-negara koloni Prancis yang aku udah sebutin tadi, mereka cuma jadi negara berkembang yang biasa aja, contohnya kayak Afrika. Tapi nggak ada juga toh perkembangan signifikannya, sehingga pertanyaannya adalah kenapa perkembangan akan lebih baik secara signifikan dari status quo itu. Tapi kemudian, sehingga aku rasa ini menjadi kondisi yang sama aja seperti kamu dijajah anyway. Karena aku rasa kenyataannya risk itu cuma akan memperburuk ketimpangan dan juga menambah ketegangan di politik dalam negeri, dan di mana negara-negara ini akan tetap mengandalkan kekuatan kolonial untuk memperkuat posisi mereka juga pada akhirnya. Tapi sebelum itu masuk ke OO, apa yang sebenarnya aku rasa ada beberapa nuansa yang tidak dibawakan oleh opening opposition dalam perdebatan kali ini adalah bagaimana Indonesia pada saat itu kondisinya itu sedang rentan sebagai negara yang baru merdeka di tahun 50-an, kondisinya kamu adalah negara postkolonialisme. Ini udah dijelaskan sama Kak Nabil sebelumnya sebagai member aku, bagaimana dia udah menjelaskan bagaimana sebenarnya ini akan semakin parah dengan dampak dari RIS. Karena satu, ini akan semakin membuat keruh adanya konflik separatis dan gak cuma senjata aja, karena ini ada legitimasi hukum secara internasional juga menekan kamu untuk ini ada legitimasi secara internasional juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, ini bisa mengarah ke negara-negara bagian yang akan harus selalu harus selalu menguntungkan atau juga memberikan pertimbangan ke Belanda juga pada akhirnya. Tapi di sisi lain juga, at least kita sebagai closing opposition, kita udah menjelaskan kalau misalkan betapa parahnya ini, karena perlawanan sekarang itu udah bukan sekedar senjata lagi, tetapi juga secara legal. Sehingga ini khususnya buruk karena ini muncul dari keputusan internasional dan memberikan legitimasi secara lebih luas ke gerakan separatis untuk menuntut adanya perpisahan juga pada akhirnya. Karena begini, kalau misalnya kita pakai sistem RIS, setiap wilayah itu tidak puas dengan kebijakan pusat yang menggunakan jalur sehingga menggunakan jalur hukum untuk menunjukkan pemisahan diri. Ini adalah masalahnya serius, karena sebelumnya perlawanan terhadap pemerintah pusat itu bersifat ke fisik dan dapat ditanggulangi dengan kekuatan militer. Tapi kalau misalnya legitimasi yang diberikan oleh RIS itu keputusan internasional mengakui RIS, perlawanan itu akan lebih sulit karena melalui jalur legal yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Misalnya dalam kasus PRRI atau Permesta, itu mereka tidak cuma menggunakan kekuatan militer, tapi juga mereka akan mencari juga terhadap bantuan kepada internasional juga pada akhirnya. Sehingga aku rasa ini akan lebih buruk karena gerakan separatis pada akhirnya akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut adanya pemisahan. Hal ini berbeda dari sistem negara kesatuan yang lebih menekankan pada integrasi nasional dan juga keberagaman dalam kerangka satu negara yang utuh. Misalnya, sehingga aku rasa Belanda yang berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya itu bisa memanfaatkan diri untuk mendukung gerakan separatisnya pada akhirnya. Tapi kenapa sebenarnya kita lebih baik dari OG? Adalah satu, seenggaknya kita sudah mengambil konteks yang paling direct impact-nya, impact itu secara langsung dari mosi ini. Karena yang kedua, dampak buruk yang didapatkan dampak buruk pun yang didapatkan itu menegasikan benefit mereka juga pada akhirnya. Kalaupun kita anggap kalau pada akhirnya negara-negara ini punya otonomi,
Tapi sebenarnya otonominya pun akan dipengaruhi oleh Belanda juga pada akhirnya. Sehingga aku rasa sehingga kebijakan dan juga sentimen politik akan juga dinodai oleh kehadiran Belanda pada akhirnya. Kayak misalkan kondisi politik di banyak koloni-koloni Prancis yang semakin lepas juga dari Prancis juga pada akhirnya. Sehingga pada intinya, aku rasa mosi ini terlalu luas dan juga banyak faktor-faktor eksternalnya, tapi di sini hanya closing opposition yang berhasil untuk menjelaskan di mana konteks yang paling penting dan di mana juga banyak dampak langsung itu akan terjadi di dalam musik kali ini. Oleh karena itu, bangga SCO. Baik, terima kasih atas pidatonya. Sekaligus mengakhiri untuk perdebatan kita di babak semifinal ini. Terima kasih semua. Silakan berjabat tangan secara virtual. Kita akan melakukan proses deliberasi. Harap semua juri bisa ke delib 2. Silakan teman-teman yang lain menunggu untuk hasil.